Untuk dunia perfilman nih, untuk mungkin kayak teman-teman yang mau survive, kayak yang mau baru pertama kali, dia gimana ya gue kok caranya bisa untuk jadi sutradara terkenal. Cara ya kan kayaknya tuh kalau sutradara muda atau baru itu kayak kurang lalu deh ya. Nah, kayak Bro Randolph sendiri, pesan-pesannya apa nih? Atau apa yang mau di-sharing buat teman-teman? Oke, mengenai komentar aku sebagai sutradara yang menciptakan Preman, aku harus tekankan lagi bahwa ini bukan karyanya aku, ini karya aku dan cast dan krunya aku. Dan dengan bangga aku bisa mengatakan itu karena dan apa yang aku tulis di skrip itu dirombak banyak sekali dari cast dan kru. Mereka andilnya ke pengalaman pribadi, bagaimana mereka mengarahkan ceritanya itu merubah skrip yang akhirnya ada di layar sekarang. Lalu mengenai sutradara terkenal, aku bukan sutradara terkenal, aku baru mulai juga. Dan kalau mau ditanya bagaimana mau memulai jadi sutradara, ya mungkin aku bisa sebenarnya kenekatan dan keoptimisan yang buta. Nekat, optimis. Lalu yang pentingnya itu dari pengalamannya aku sendiri. Aku membuat film karena aku memiliki sebuah emosi, sebuah pengalaman, sesuatu yang susah dideskripsikan. Tapi aku percaya bahwa bukan aku sendiri yang merasakan emosi-emosi tersebut. Dan membuat karya seni, mau film, mau buku, puisi, lukisan, semua musik, kita itu membuat karya-karya tersebut supaya kita tidak merasa sendiri, karena kita mau membangun jembatan antara siapa pendengar, penonton yang membaca atau menonton karya kita, dan mereka waktu menonton karya tersebut mereka merasa oke, ini orang tahu apa yang aku rasakan. Dan bagaimana menjadi sutradara, ya kita harus menjadi jujur dengan diri kita, dengan apa yang kita taruh. Jadi kita bukan membuat film supaya film yang kita ingin buat, tapi film yang kita sendiri ingin tonton. Karena sebelum menjadi filmmaker, kita harus menjadi penonton dulu. Betul. Jadi memang supaya pesannya itu tersampaikan ya, apa yang mau kita sampaikan kepada masyarakat, kepada sekitar kita. Kuncinya satu tadi guys, optimis, nekat, low profile banget nih orangnya. Ya, sutradara muda keren. Dia udah terkenal tapi masih belum bisa terkenal. Dia ngomong sendiri loh, gue belum terkenal katanya. Keren banget. Memang. Tapi buat gue ya, untuk kedepannya ya pasti karya lu pasti lebih dahsyat lagi dibanding yang lain. Nah, kemudian kan kita tahu nih banyak terjadi pembajakan film bahkan download di situs-situs yang ilegal. Nah, menurut pandangan seorang Randolph ini apa terkait pembajakan itu? Gini, pembajakan itu sesuatu yang menonton hasil bajakan itu sesuatu yang sangat gampang, sangat accessible. Jadi godaan untuk menikmati hasil karya seni itu melalui situs-situs ilegal yang membajak itu sangat besar godaannya, dan sangat gampang untuk diakses dan tidak harus bayar apapun juga. Tapi kalau dipikir, kalau kita semua sebagai penonton memiliki sedikit saja empati. Memang empati terhadap filmmaker itu mungkin agak susah untuk didapat, karena kita biasa melihat sudah jadi filmnya, langsung kita nikmati saja. Tapi apa yang kami harus perjuangkan untuk bukan hanya membuka diri kami, menelanjangi jiwa kami menjadikan karya dan bagaimana merealisasikan karya tersebut, itu kami benar-benar mati-matian perjuangannya dengan segala rintangannya demi mengantarkan sesuatu yang bukan hanya entertaining tapi bisa bermakna penonton. Dan kalau orang lebih punya empati dalam usaha kami membuat film, dan seharusnya sebagai sesama manusia mereka akan lebih menghargai, karena nonton bioskop itu
nonton dengan cara yang legal, itu ya tidak apa salahnya. Iya benar. Jadi lebih care gitu ya dengan para filmmaker sebenarnya. Oh juga nonton cuma berapa sih ya kan? Nggak terlalu mahal juga kan kalau nonton ke bioskop ya kan? Apa salahnya lah bawa keluarga, bawa temen, bawa pacar kan? Gak ada salahnya tuh daripada kalian membajak. Nah tadi udah disampaikan oleh Bro Randolph Zaini ini bahwa pembajakan itu sebenarnya kalau poinnya yang gue tangkap itu adalah mengikis investasi apa untuk dari produksi film ini gitu. Ini kan produksi film kan tentunya nggak sebentar ya. Nah kalau untuk pembuatan film preman sendiri ini mulai dari mempersiapkan nulis skrip, baru praproduksi sampai finish pasca produksi itu makan waktu berapa lama sih, Bro Randolph? Dari ini film sudah mulai ditulis dari pertengahan 2018. Pertengahan 2018 ya. Lalu di syuting dengan praproduksi sekitar 2 bulan. Lalu ke syuting selama 2 bulan. Dan waktu post produksi itu kita banyak mengalami rintangan dan hambatan dan seringkali tersendat-sendat. Beberapa dari kami sudah merasa putus asa berkali-kali. Jadi betul seperti yang Bro bilang juga bahwa ya dengan membajak hasil karya yang sudah dibuat mati-matian gini benaran mengikis investasi, karena ketika kami tidak bisa survive setelah membuat karya ini karena karya ini dibajak atau dicuri, kami tidak bisa terus membuat karya-karya ini. Nah, jadi kayak yang tadi udah disampaikan oleh Bro Randolph Zaini ini terkait pembajakan adalah mengikis investasi juga. Jadi teman-teman Kampus Channel kalau bisa jauhin deh yang namanya pembajakan ya. Mulai sekarang stop pembajakan, stop kalian yang namanya download tuh dari situs-situs ilegal ya. Karena kita juga harus mendukung para filmmaker dunia sinematografi ini, terutama di Indonesia, biar semakin lebih maju. Dan terkhusus untuk sutradara kita, film preman, Bro Randolph Zaini, thank you buat waktunya. Ini sangat sibuk ya, jadi ini spesial banget, gua terima kasih banget ya, speechless ya, gua nervous gua ketemu sama dia nih. Semoga karya-karya ke depan lebih dahsyat lagi, Bro, lebih besar ya untuk karya-karyanya, dan ditunggu untuk main ke studio Kampus Channel ya. Siap. Terima kasih sudah datang nonton filmnya juga. Terima kasih karena sudah mendengarkan ini bosku yang satu ini dan pesan-pesan dari David mengenai pembajakan. Ya, kalau kita semua dibajak, kita tidak bisa terus membuat karya-karya yang entertaining. Dan kalau tidak banyak yang tidak bisa membuat, lama-lama pilihan kalian dalam entertainment itu juga makin sedikit juga. Betul. Oke, guys, untuk Kampus Channel, gue mau ngingetin sekali lagi, kalian harus dukung untuk kemajuan filmmaker kita, dunia sinematografi, ya, untuk dunia kreatif, ya dunia kreatif ya, betul ya, betul untuk dibilang. Nah, kalau kalian masih membajak, ingat, yang membajak, yang menciptakan pembajakan, yang mendownload, itu ada hukumannya. Hukumannya apa? Dan itu ada di undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang hak cipta dan undang-undang perfilman. Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan undang-undang nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman. Nah, untuk isinya apa aja tuh? Gua kupas nanti, saksikan di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen di Kampus Channel. Ya, oke, see you guys.